Oke, nama saya Regita Moding dari kelas 6 TEL A D4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tugas dari MK Sistem Transmisi Daya. Jurnal yang saya ambil yaitu analisis transvers daya pada saluran transmisi 150 kV dari gardu induk Anyir ke gardu induk Sungai Liat PLN Bangka. Nah, jurnal ini ditulis oleh Dias Firanda dan Rudi Kurniawan dari jurusan Elektro Universitas Bangka Belitung. Nah, sebelum masuk di materi, listrik adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh semua orang. Listrik adalah suatu kebutuhan yang sangat penting untuk era saat ini. Nah, ketersediaan energi listrik ini yang berkualitas dan cukup harus dituntun dan dipenuhi oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam suatu sistem tenaga listrik ada yang namanya pembangkit, ada sistem transmisi dan sistem distribusi. Nah, yang kita akan belajar saat ini yaitu sistem transmisi 150 kV. Sistem transmisi ini berguna untuk menyalurkan energi listrik dari pembangkit ke konsumen, tapi dengan jarak yang sangat relatif panjang. Nah, jarak yang relatif panjang ini dan dengan menggunakan penghantar kawat jenis aluminium dapat mengakibatkan arus dan tegangan berkurang. Nah, akibat dari arus dan tegangan yang berkurang ini, daya yang dihasilkan akan mengalami tidak stabil. Nah, ada beberapa faktor hal yang mengakibatkan daya listrik itu berkurang, yaitu karena adanya daya yang terbuang dalam bentuk panas yang ada dalam sistem trafo, di dalam peralatan trafo yang sudah lama pakai dan menjadi beban. Faktor lainnya juga adalah pengaruh andongan dari antara jarak andongan itu ke bumi. Dan juga ada beberapa hal yaitu faktor daya dan sudut fasa. Nah, penelitian kali ini menunjukkan bahwa di jaringan transmisi 150 kV yang ada di Anyir dan di gardu induk Sungai Liat PLN Bangka terjadi karena sudut fasa yang berbeda. Nah, dan untuk mengetahui kemampuan transvers daya pada saluran transmisi 150 kV dari gardu induk Anyir ke gardu induk Sungai Liat harus melakukan beberapa prosedur dan pendataan. Yang pertama, melakukan pendataan ke panjang kawat penghantar dan panjang penghantar kawat. Yang kedua, melakukan pendataan tegangan, arus, dan daya. Dan yang ketiga, yaitu melakukan pendataan beban. Nah, setelah ketiga hal tadi sudah kita data, kita dapat menghitung yang pertama susut daya, yang kedua impedansi seri atau satuan panjang per fasa, dan kita dapat menghitung administrasi paralel persatuan panjang per fasa ke netral. Ya, dan ini kita akan mencari nilai GMD atau geometric mean distance. Ini adalah gambar susunan kawat penghantar pada saluran transmisi 150 kV di gardu induk Anyir ke gardu induk Sungai Liat Bangka Belitung. Ini adalah rumus jarak asli dari A ke B. Z sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 14,76 kuadrat. 14,76 ini dapat dari A ini karena
jarak dari A ke B sudah diketahui 14,76. Nah, setelah itu dari jarak A ke B aksen ini dapat Z sama dengan X Z sama dengan akar dari Z X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan akar dari 14,76. Jarak ini X tambah 27,55. Jarak dari sini ke B aksen sama dengan 31,75. Dan yang berikutnya, nah untuk selanjutnya kita akan mencari jarak asli A ke A aksen. Dari A ke A aksen. Z sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan akar dari 29,52 kuadrat. 29,52 kuadrat ini didapat dari, karena ini dari jarak A ke A aksen, belum memakai ini, dapat dari 14,76 tambah 14,76, dia dapat 29,52. 29,52 kuadrat tambah 27,55 kuadrat dapat 40,37. GMD antara fasa ke fasa yaitu D pangkat PAB sama dengan D pangkat PBC sama dengan akar 14,76 dikali 31,25 dikuadratkan sama dengan 21,47. Lalu D pangkat PCA sama dengan akar dari 29,52 didapat dari 14,76 dikali 2, dapat dari jarak antara ini dapat 14,76 sama dengan 29,52 kali 27,55 dikuadratkan sama dengan 28,51. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa untuk daya terkirim PS, daya aktif maksimum yang dapat terkirim yaitu 2134,49 kW pada tegangan yang dikirim yaitu VS yaitu 150 sudut 90 derajat dan tegangan yang diterima yaitu 150 sudut 0 derajat. Nah, pada gambar yang selanjutnya ini perubahan daya yang terjadi diakibatkan karena semakin kecilnya nilai dari 145 sudut 0 derajat dan sudut fasa yang semakin besar. Nah, untuk daya terkirim PS yaitu daya aktif maksimum yang dapat terkirim yaitu 2134,49 kW pada tegangan yang dikirim yaitu VS 150 sudut 90 derajat dan tegangan yang diterima yaitu 150 sudut 0 derajat. Nah, pada penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan transvers daya aktif dipengaruhi oleh sudut fasa dan si penulis jurnal memperlihatkan bahwa kemampuan transvers daya aktif dipengaruhi oleh tegangan juga. Yaitulah penjelasan singkat dari saya tentang tugas jurnal yang dikutip. Yaitulah penjelasan singkat dari saya tentang tugas analisa transvers daya sistem transmisi 150 kV dari gardu induk
Anyir ke gardu induk Sungai Lat, Bangka Belitung. Sekian dan terima kasih.